Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terpuji Engkau untuk telawatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, banyak orang yang salah kaprah dengan yang namanya perbuatan baik. Ada orang yang merasa layak dan merasa dirinya lebih terhormat karena ia merasa bahwa ia selalu berbuat baik, sehingga tidak jarang ia menghakimi orang lain yang menurutnya tidak berbuat baik. Di sisi yang lain, ada juga orang yang mengatakan, untuk apa berbuat baik? Karena kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik. Berulang kali pemberitaan kitab-kitab Paulus menyuarakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita. Ini menjadi teguran kepada setiap orang yang merasa dirinya sudah lebih kudus daripada yang lain. Dan sekaligus juga menjadi pengingat bagi mereka yang mengatakan untuk apa berbuat baik. Pengingat dalam arti untuk kembali terus-menerus berupaya melakukan kebaikan. Saudara terkasih, mari kita cermati firman Tuhan, apa yang Ia mau dengan pemberitaan dari perbuatan baik. Keselamatan manusia diinisiasi dan dilakukan oleh Kristus sendiri. Kalau mau bicara dengan bahasa sederhana, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya tidak cukup untuk dibandingkan dengan keterlibatan kita, keterikatan kita akan dosa. Buktinya, tidak satu orang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat secara sempurna. Oleh karena itu, Kristus sendirilah yang mengambil kita dari gulungan dosa dan dari penghukumannya. Kebaikan dan kesempurnaan kasih karunia Kristus itulah yang mampu membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa lebih kudus daripada yang lain. Dan jangan kiranya kita menganggap kebaikan yang kita lakukan menjadi alasan untuk menghakimi atau menilai-nilai orang lain. Kasih kemurahan Tuhan menjadikan kita milik Kristus, bukan lagi milik dosa. Maka seharusnya lah kita hidup seperti Kristus, bukan lagi dalam kuasa dosa atau dalam pengaruh dosa. Setiap orang yang telah ditebus, maka setiap orang terpanggil untuk berbuat baik, bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Artinya diciptakan dalam Kristus, lahir baru dalam penebusan karya Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingatlah ini saudaraku yang terkasih, kita sudah menerima karya Kristus dan akan dinyatakan sepenuhnya kelak bagi kita yang setia menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah. Setialah berbuat baik, sekalipun kamu tidak selalu direspons dengan baik. Setialah berbuat baik, bukan untuk merasa menjadi kudus dan mampu
untuk menghakimi yang lain, melainkan karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita yang telah diselamatkan. Setialah berbuat baik, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan dan telah hidup baru di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang telah memberikan karya penebusan bagi kami. Ajari kami untuk hidup menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan hidup baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.